Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mencari ide untuk jualan ya, mencari ide untuk jualan. Jadi ide dasarnya adalah bisa jual produk orang lain ya, produk orang lain atau jasa orang lain. Nah, di sini misalkan teman-teman belum memiliki ide untuk jualan atau ya untuk mencari ide lain sesuai dengan passion atau sesuai garis dari keturunan keluarga gitu, misalkan seperti itu ya, atau tidak memiliki ide sama sekali. Hal pertama yang harus kita cek adalah, pertama kita harus cek ya, ayah atau ibu kita pernah jualan di mana, produknya apa, atau profesinya apa. Misalkan profesi ayah itu seorang petani. Nah, petaninya di bidang apa nanti? Petaninya di bidang apa? Banyak jualnya di bidang apa? Atau jasanya seperti apa itu? Atau pekerjaan ayahnya di bidang konstruksi misalkan. Nah, kita coba bidang konstruksi sesuai dengan garis keturunan ya, garis jati diri dan keberuntungan kita. Jadi kita mesti cek dulu dari garis keturunan. Misalkan ibunya pernah sukses di bisnis apa. Misalkan saya pribadi, ibu saya tuh sukses di bidang kuliner ya, warung makan ya. Itu bisnis keluarga sempat ya. Jadi dulu sempat bisnis di bidang kuliner, yaitu pedagang kaki lima ya, di pinggir jalan ya. Biasanya orang Kuningan itu kan ada punya rumah makan ya. Ya itu di zaman-zamannya pernah sukses itu. Ketika itu banyak ya, banyak apa namanya, pembangunan di mana-mana itu banyak ya. Jadi ada orang butuh makan gitu ya. Jadi orang-orang proyek yang butuh makan biasanya beli ke kita itu ya. Biasanya beli paket-paket makan siang, makan malam ya, atau makan pagi untuk sarapan biasanya. Dan itu bidang kuliner. Lalu ayah saya juga pernah di apa namanya, jadi tukang bangunan ya, jadi tukang bangunan, jadi ikut-ikutan saja ya waktu itu, ikut-ikutan saja, tapi lumayan ya, lumayan di situ. Jadi idenya adalah, kalau dari garis keturunan orang tua tuh, kita, saya pribadi berarti kuliner, kuliner. Lalu ini kumpulkan ya ide-idenya, nanti kumpulkan idenya. Kalau ayah pertukangan ya, tukang bangunan, tukang ya bidangnya bidang konstruksi ya, ini bidangnya bidang konstruksi. Yang selanjutnya, ibu juga pernah kerja di saudara ya. Jadi di Jakarta itu ada, kita sebutnya UA ya, UA. Jadi beliau ini dulu punya usahanya di bidang transportasi, yaitu bajai ya. Jadi ibu saya itu jadi hanya membantu aja di situ. Jadi idenya selanjutnya adalah transportasi. Transportasi. 。
Nah, ini ide-idenya. Ini pertukangan atau properti ya. Jadi ayah saya tuh bangun-bangun rumah gitu deh. Nah, ini properti. Untuk kuliner saya belum pernah tes. Pertukangan juga belum ya, secara spesifik belum. Transportasi juga kita belum. Nah, ini garis dari keturunan kita. Boleh ya, boleh ambil dari kakek nenek. Dengan catatan yang pernah sukses gitu ya, yang pernah sukses. Yang lamanya di bidang apa? Misalnya kuliner ibu saya dan ayah saya lama juga, pertukangan juga lama sih di properti ya. Jadi tukang konstruksi bangunan gitu ya, jadi tukang bangunan buruh harian. Nah, ini ide-idenya. Walaupun kita sendiri tidak bisa masak ya, tidak bisa masak di kuliner ya nggak masalah. Nanti kita bisa bantu jualkan atau bantu marketingkan kuliner milik orang lain, tapi masih setema dengan jati diri dan keberuntungan dari garis orang tua, dari garis keturunan ya. Karena kita pernah dengarkan buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Ya, kira-kira seperti itu. Ketika orang tuanya guru, ya anaknya mungkin tidak jauh-jauh jadi guru ya. Atau nanti jadi pemilik sekolahnya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini bisa jadi ide nanti. Bisa jadi dites nanti ya. Yang dimudahkan, dilancarkan, lanjutkan ya. Kalau yang diruwetkan, yang disulitkan, dan gak closing ya tinggalkan sih, intinya seperti itu. Jadi kita coba dulu di bidang kuliner misalkan. Kalau misalnya bidang kulinernya tidak sukses juga, kita coba lagi yang lainnya. Misal pertukangan atau properti. Properti itu banyak ya. Ada jasa renovasinya mungkin ya, jasa catnya, jasa untuk atapnya ya, setting atap, bajaringan mungkin, atau sebagainya. Nah, ini mesti di breakdown lagi ya. Perintilan-perintilan ini banyak nanti. Perintilannya banyak banget. Namun untuk teman-teman yang belum memiliki produk atau ide, atau bisa juga dari sini idenya seperti apa ya, kita bisa pakai google.co.id atau Google Suggestion atau KKGCI ya, kita sebut KKGCI. Jadi kita gali KKGCI tersebut. Nah, untuk misalkan ini untuk jual ya, jual produk orang lain atau jasa. Nah, kata kuncinya adalah jual jasa. Ya, untuk riset kita pakai Google KKGCI ya. Pertama kita harus mesti historinya kita hilangkan, history browsernya ya. Klik di bagian history untuk yang pakai Google Chrome. Jika pakai Mozilla silahkan sesuaikan. Nah, di bagian sini ada clear data. Klik clear data, nanti ada advanced, ada basic dan advanced ya. Kita pilih advance, terus time range-nya kita ganti all time. Jadi ini di checklist semua. Tujuannya adalah untuk menghapus semua history ya. History, misalkan kita pernah ketikkan apa di sini, biasanya ada history-nya. History di bagian mana ya? Ya, catch-nya nempel lah istilahnya. Ini nggak muncul sih ya. Catch ya. Nah, tapi kalau di sini bagian sini ada catch-nya ya, catch-nya image, password dan sebagainya nih. Kita clear history aja. Nah, sesudah clear history kita refresh ya. Mestinya ini keluar nih. Mestinya keluar.
semua ininya langsung keluar, apa namanya, email yang kita login itu keluar semua pastinya ya. Ini masih nempel kayak, masih kebuka nggak? Kita cek dulu ya, kita pastikan. Oh, masih nempel ya. Kalau masih login, kita keluar saja ya, kita keluar. Oh, ini sign out ya. Oke. Continue. Oke. Oke, ini sudah keluar juga ya. Jika teman-teman sudah clear history tapi emailnya tidak keluar, silahkan sign out manual berarti. Biasanya di clear history itu sudah bersih ya, udah fresh gitu ya, udah history cache-nya nggak muncul lagi di depan sini. Di depan sini nggak masuk. Oke, kembali lagi ke topik utamanya adalah mencari ide jualan. Misalkan saya tinggalnya di Depok ya. Jadi saya ketikkan itu jual ditambah Depok. Oke, jual ditambah Depok. Kita ketik di sini ya rumusnya ya. In the text box ya. Oke. Rumusnya atau kaidahnya ya, kaidahnya nanti bisa pakai jual plus area ya, area. Jual plus area. Kita pakai ini. Oke. Jadi misalkan teman-teman agak bingung mau jualan apa, silakan nanti cek ya di Google KKGCI-nya. Ketikan ide kata kuncinya adalah jual ya, jual plus kotanya atau areanya. Misal saya tinggal di Depok. Nah, ini nanti kategori-kategori ini muncul untuk ide-ide kita untuk jualan ya. Misal jual kontrakan Depok ya, jual ruko, jual kos, apartemen. Nah, silahkan nanti dicari oleh teman-teman untuk mencari idenya yang sesuai dengan bidangnya yang ingin teman-teman jual tentunya. Misalkan nanti ada kontrakan atau apa ya, ada di sini ya. Atau nanti kita bisa bantu jualkan apartemen orang lain atau sebagainya. Nah, jika belum nemu juga, kita tambahkan A di depannya. A-nya A kecil ya. Nanti beri spasi lalu A ya, seperti ini. Dan nanti ada muncul ide-ide kata kunci lagi ya. Ide-ide kata kunci, nanti rumusnya adalah nanti area plus A sampai Z ya. A sampai Z. Kita tes ya, A sampai Z. Jadi kita urutkan abjadnya ya. A, B, misal ketemu, misal ada beberapa produk yang sesuai mungkin ya. Nanti kita ambil aja. Ini misalkan tetangga kita ada yang jualan burung nih. Burungnya burung apa nanti? Targetnya tetap di Depok ya. Nah, misalkan dekat rumah juga ada jual bambu gitu ya. Ada hutan bambunya gitu ya. Ada yang jual bambu, kita ambil juga gitu ya. Ini diurutkan sampai Z, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Nah, jadi ini mirip-mirip random KKGCI ya, tapi kita targetnya per lokasi ya, lokasinya di Depok ya. Nah, ini kaidahnya. Kita ketikkan jual plus area, lalu A sampai Z.
Nah, silakan dites nanti kalau sudah ada yang sesuai di bidang sini ya, di bagian sini, di bagian bawah. Misal jual burung nuri ya, Depok. Nah, ini kebetulan kita punya produknya, atau teman kita punya produknya, atau tetangga kita punya produknya, atau ayah kita punya produknya gitu ya. Silakan di apa namanya, dijual atau di riset lebih lanjut ya. Di riset lebih lanjut. Misal kita burung nuri ya, burung ya. Oke, kita dapat idenya misalkan burung ya. Burung. Nah, ini ide lagi nih nanti. Ide kata kuncinya nanti. Kita tambahkan jual di depannya. Jual. Oke. Ternyata yang dijual itu bukan hanya burungnya ya. Di sini ada kandangnya, ada sangkar. Orang sebutnya kadang-kadang sangkar atau kandang ya. Terus ada jaring burung. Entah ini jual apanya nih. Jaringnya seperti apa atau gimana nih. Jaring untuk penjebak atau apa gitu ya. Atau kita sudah punya gitu ya. Sudah punya idenya. Misalkan orang tua kita petani ya. Orang tua kita petani di kampung gitu ya. Kita breakdown apa sih biasa bisa kita jual gitu ya. Yang bisa kita jual padi. Oke, kita cari padi. Gambar padi ya, gambar padi. Nah, apa yang bisa dijual dari sini? Gabahnya ya. Setelah gabahnya nanti ada dedaknya, ada dedak ya. Jadi beras ya. Beras yang sudah terpisah dari kulitnya, kulit si padi ini jadi digiling halus jadi dedak atau dedek ya. Lalu di bagian batang-batangnya ini, daun-daunnya masih bisa kita jual. Ya, kita bisa jual. Kita buka Google yang sebelahnya. Misal jual batang-batangnya apa? Misalkan kita dedak dulu, dedak ya, dedak. Nah, ini bisa kita jual ya. Nah, untuk kawasan yang di Jawa Barat ini banyak nih, Indramayu, Cirebon, masih ada sawah banyak, Kuningan dan sebagainya. Ini masih banyak produknya. Pabrik-pabrik padi, gabah situ kan banyak mereka. Nah, ini kita bisa jual nih. Dedak itu kan biasanya untuk pakan hewan ya, pakan bebek ya biasanya, campuran ya. Atau campuran lagi pakan kuda biasanya. Kita lihat di Kuningan itu pakan kuda campurannya dedak. Ada rumput dicampur air ya, dicampur air. Lalu dicampur dedak. Nah, ini targetnya biasanya ke peternak ya. Bisa jadi ke peternak atau biasanya ke rumah-rumah yang ada tungkunya. Ya, jadi kalau kita di pondok itu ada dapur ya. Dapurnya itu pakai dedak gitu ya. Jadi bukan pakai minyak atau tidak pakai gas ya. Gas LPG kita nggak pakai. Dia pakai dedak ya. Masak air dan masak nasi itu pakai dedak malah. Ya, itu bisa ditarget tuh. Ini dedak ya. Lalu setelah dedak, jadi dedak itu ada lagi jerami namanya. Nah, jerami keringnya ini biasanya dijadikan untuk sarang burung ya. Untuk dijadikan sarang burung atau jadi bahan dekorasi. Nah, ini biasanya mahal ini. Kalau sudah berhubungan dengan dekorasi dan seni itu mahal. Jadi ini bisa ditarget. Nah, itu tadi ya untuk barang yang mesti kita jual ya. Yang bisa kita jual maksudnya.
Yang kedua adalah kita main, kalau tadi berupa barang, sekarang kita main di jasa. Misal jasa tetap plus areanya, plus A sampai Z. Lagi-lagi kita balik lagi ke KKGC, kita ketikkan jasa Depok. Misalkan saya tinggal di Tembok. Nah, di sini ada jasa pindahan, ada jasa pogging, jasa tukang, ya, ada wantek, konveksi, jasa jahit dan sebagainya. Nah, ini jasa pogging lagi trending ya, pogging untuk virus corona COVID-19 ini lagi trending nih. Nah, ini bisa kita ambil jasanya. Kita promosikan dulu, nanti kita cari pemilik produknya atau produsennya gitu ya. Yang penting kita sudah punya data untuk data real dari lapangan. Jadi kita misalkan mau jualan anuan gitu ya, misalkan mau jualan jasa pogging tapi nggak tahu nih biasanya apa aja gitu ya yang ditanyakan, yang atau hanya berdasarkan data history dari Google itu kan masih data ngawang-ngawang ya. Maka dari itu kita harus tes minimal 3 bulan lah. Sama seperti saya jualan speed tank itu, estimasinya hanya 2 bulan sampai 3 bulan kita tes. Jadi waktu itu mirip-mirip kayak teman-teman ya, daftar seperti dulu namanya YouTubepedia ya. Jadi ada tutorial jualannya juga, tapi bundling sama reseller BioSpeed Tank itu. Nah, itu juga saya sama kayak gitu ya. Sama kayak teman-teman di sini. Jadi saya nggak milih daftar dulu, malah saya pilih untuk riset dulu ya. Setelah riset baru kita hajar habis-habisan di medianya. Buka buat Google Blogspotnya, buat emailnya, buat PDF-nya, buat videonya, lanjut semuanya sampai habis. Nah, ketika banyak telepon, wah berarti ini BioSpeed yang ini sangat prospek ya. Ya, maka dari itu closing perdana itu sekitar setelah 2 bulanan kalau nggak salah ya, 2 bulan itu closing perdana itu 2 juta ya, lumayan ya. Nah, ketika closing, nah itu baru kerasa gitu ya. Ketika closing datanya real ya, berarti ini benar-benar si produk yang kita jual itu ada marketnya, ada pasarnya gitu ya. Telepon responnya itu banyak banget, tiap hari juga kita ada telepon, ada WhatsApp gitu ya. Nah itu ya, untuk jasa juga sama ya, A sampai Z ya, nanti dicek. Nanti setelah menemukan idenya baru kita eksekusi gitu ya. Misalkan nih ada jasa pembersih toren air. Nah ini menarik juga sih sebenarnya. Ya toren air ya, ukuran paling kecil kan 1000 liter ya, 500 ada ya, 500 liter, 1000 liter, rumahan biasanya 500 sampai 1000 liter ya. Ya itu kan biasanya di dalamnya itu kan ada lumut-lumut ya. Nah ini bisa buka jasa pembersih toren air. Terjun sendiri pun masih bisa karena modalnya kecil ya. Hanya modal sikat aja sama sabun mungkin ya, sabun colek lah 1000 2000, paling mahal 5000 lah, 5000 sama apa namanya, sikatnya mungkin ya, sikatnya pilih yang murah aja lah, yang penting bisa sikat sikat gagang lah kayaknya. Sikat gagang paling 5000 sampai 10.000 lah. Terus modalnya modal tenaga ya. Tenaganya juga nggak mesti tenaga kita sih, bisa tenaga orang lain. Nah, hal ini juga pernah kita praktekkan ya. Jadi ada jasa sedot WC ya. Jadi kita ketemu orangnya, ketemu yang
pernah berkecimpung di dunia sedot WC, jadi dia sudah pensiun ya, tapi masih punya link ke situ. Nah, ketika ketemu produknya, saya pikir saya mau tes nih pakai cara-cara yang teman-teman lakukan di video-video tutorial sebelumnya ya. Targetnya itu per Depok, kecamatan hingga kelurahan sudah kena semua. Nah, itu modalnya juga gratis, hanya modal riset aja gitu ya. Jadi sudah berapa tahun ya? 3 tahunan mungkin ya kita berkecimpung di sedot WC itu. Lumayan ya. Bagi hasil ya, sistemnya sudah bagi hasil dia. Jadi setiap ada customer, setiap ada yang closing kita dapat terus. Teng 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 tuh ya. 500, kadang-kadang 1 juta. Ya, naik turun ya kadang-kadang. Lagi rame-ramenya 1 juta, bahkan pernah seminggu itu ada closing 7 kali lah. Omset sekitar berapa ya? Bukan omset ya, profit ya, 1,1 jutaan sih untuk seminggu pernah itu kita. Nah, itu produknya produk orang lain. Nah, ini skill teman-teman harus diasah terus untuk nyari produk ya, cari produk atau risetnya ya. Risetnya mesti betul-betul baca marketnya ya. Setiap ada kata kunci yang muncul di bawah-bawah ini berarti ada yang mengetikkan, ada permintaannya ya. Nanti ini jasa Depok A sampai Z nanti ya, A sampai Z. Ya, jasa setrika baju ini menarik nih. Biasanya PRT sekarang kan mudik ya. Mudik dilarang atau enggak ya untuk PRT sekarang ya? Mungkin ada sebagian yang udah mudik atau dirumahkan terpaksa ya karena lockdown ya, sebagian PSBB ya, PSBB di sini. Ini juga bisa ya. Ini jasa binatu biasanya ya. Jasa setrika, cuci, gosok biasanya. Ini juga bisa sih. Oke, nanti silakan dites ya A sampai Z. Nah, ketika sudah menemukan ide kata kuncinya, ide jualannya, silakan disimpan ya, disimpan di notepad. Kalau sudah dapat, silakan riset lebih lanjut lagi ya. Misal nih setrika baju ya. Nanti digali lagi kata kuncinya. Nah, untuk yang sedot WC aja nih, sedot WC Depok. Nah, ini kan berbasis lokasi ya. Nah, ini kata-kata kunci yang muncul ini kita ambil semua biasanya. Kita tes ya, sedot WC Jati Jajar. Kita per kelurahan sampai ke kecamatan udah masuk semua sih. Ini iklan ya, ini iklan. Kita biasanya di bagian paling bawah. Sisa-sisa dari iklan. Jati Jajar. Nah, ini kita pakai Facebook ya. Nah, Facebook nanti ya. Medianya nanti ya ada. Ini pakai Facebook event ya, pakai event. Ini nggak tahu nih SSSS gimana ini. Nah, ini punya kita nih. Ini punya kita gambarnya nih. Nah, nanti teman-teman silahkan kumpulkan kata kuncinya yang banyak, sebanyak-banyaknya, lalu target semuanya buat blogernya, buat YouTube-nya dan sebagainya. Nah, yang dicontohkan itu kan banyak banget ya, dicontohkan sama kita tuh medianya banyak banget. Silakan teman filter ya, teman-teman filter sukanya pakai media apa, pengalamannya pakai media apa, yang cepat dapat telepon dan cepat closingnya gitu, cepat terindeksnya. Kalau kita pakai semuanya yang itu, YouTube terutama YouTube, Google Site ya, WordPress, Blogger itu cepat banget terindeksnya, cepat munculnya di Google. Nah, silakan teman-teman eksperimen sendiri ya. Kalau kita, ya itulah yang pernah kita lakukan ya, dan sampai saat ini terus kita lakukan, terus promosi.
Nah, ini contohnya sedot WC. Masih berjalan hingga saat ini. Oke, itu kaidahnya ya. Kaidahnya jadi kaidah mencari ide, jualan atau jasa. Bisa jadi produknya orang lain atau jasa orang lain ya. Atau produk sendiri misalkan, boleh. Kalau misalnya teman-teman sudah punya produk. Jika belum punya produk, ya jualkan produk orang lain atau jasa orang lain. Kita hanya jadi menjadi jembatan ya, jembatan antara pemilik produk dengan si calon customer. Oke? Jika ada pertanyaan semuanya, silahkan tanyakan di grup atau langsung ke japri saya ya. Yang penting teman-teman praktek dan praktek terus. Semuanya butuh praktek ya.